sholat, Pak Isra Mi'raj sudah, terus dilupai terkait Isra Mi'rajnya gitu ya, ritual Isra Mi'rajnya, esensinya seperti apa. Kalau ini sih lebih ke waktunya sih Ustaz. Ini kan tadi di bulan Rajab ya. Nah di bulan Rajab ini kan tadi ya Pak Ustadz sampaikan bahwa ini bulan mulia, jadi amal ibadahnya juga dimuliakan atau dilipat gandakan, bisa dibilang seperti itu. Nah bagaimana dengan kebalikannya Ustaz? Jadi ini agak ngeri-ngeri bahasan. Gimana kalau dengan kebalikannya? Apakah dengan kita melakukan perbuatan dosa atau maksiat itu juga dilipat gandakan di bulan Rajab ini? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ketika ibadah ini nilainya beda dari bulan yang lain, maka begitu juga dengan perbuatan dosa. Makanya di bulan ini diperintahkan kita memperbanyak istighfar supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara dosa juga ngeri. Ya, kenapa? Beda dosanya yang dilakukan di bulan mulia. Kenapa beda? Karena kemuliaan bulan itu yang membuat dosa itu pun berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan, bukan berarti aduh kalau begitu takut banget ya bikin dosa. Iya, biar nggak bikin dosa sebetulnya. Biar memperbanyak ibadah. Jangan berbuat dosa karena dosanya pun sama. Ya, sama-sama dahsyat. Maka dari situlah kita diperintahkan tadi, bacalah banyak-banyak istighfar agar dosa-dosa kita yang kita lakukan hari ini, kalau kita baca yang kita lakukan dosa waktu ini, kita baca di waktu misalkan nanti subuh, istighfarnya Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan di malam ini, itu diampuni di waktu subuh. Maka hebat tuh waktu sholat itu ya, ditetapkan Allah 24 jam yang berputar. Orang bikin dosa di malam hari, ada waktu subuh untuk minta ampun kepada Allah. Karena utama doa istighfar itu di waktu sholat. Di waktu sholat itu waktu ijabah. Itu kita sekarang suka nyari di mana sih waktu ijabah. Kalau di Mekah kan nggak ada waktu ijabah, semuanya tempat itu ijabah. Karena memang pusatnya di sana, pusat kemuliaan, ya, keutamaan yang Allah berikan di sana. Kalau di Indonesia ini kita mencari waktu yang tepat. Ada bulan mulia kita ibadah di situ. Ada waktu mulia kita ibadah di situ. Ada waktu utama untuk ibadah di sepertiga malam kita ibadah di situ. Mengejar ibadah-ibadah yang Allah berikan nilai pahala lebih, yang tidak biasa. Kalau di waktu biasa kita ibadah biasa aja pahalanya, tapi ibadah di waktu yang disebutkan tadi itu luar biasa pahalanya. Saya kira itu ya. Jadi begitu juga dengan dosa. Maka ibadah kita diperintahkan untuk lebih banyak. Ketika melakukan dosa, istighfar ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita melakukan dosa di pagi hari, ada waktu zuhur, kembali kepada Allah di waktu itu. Kita melakukan di waktu zuhur, ketemu waktu asar, balik lagi ke Allah di waktu asar, terus itu berputar ya, berputar. Paling lama isya waktunya. Maka dosa-dosa yang paling banyak itu di malam hari di waktu itu, karena jauh jaraknya ke waktu subuh ya. Tapi tetap ada waktu tahajud sepertiga malam sebagai jembatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara hambaku yang datang kepadaku di waktu itu, maka Allah akan datang kepadanya. Sebetulnya Allah ini datang kepada kita setiap malam, Pak. Menawarkan hajat apa dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, menawarkan hajat apa nih hambaku? Punya hajat apa hambaku nih? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata datangnya Allah ke rumah kita, kitanya lagi tidur. Ada tamu ke rumah kita, bawa koper dalamnya duit, kebutuhan kita tuh. Ya. Dia ketok pintu tamu itu. Tuan rumahnya ada di rumah, cuma tidur. Pas diketok nggak ada yang keluar, ya.
nggak mungkin juga ditaruh di luar, akhirnya bawa pulang lagi. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang setiap malam datang kepada kita menawarkan, hambaku punya hajat apa, hambaku punya hajat apa, ya. Setiap malam tuh sepertiga malam, kitanya tidur kadang-kadang gitu. Ya, maka utama di bulan yang dimuliakan ini jaga diri kita dari perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi itu, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya.